Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang implementasi manajemen berbasis sekolah. Adapun anggota kelompok kami yang pertama atas nama Alvina Pionita dengan NIM E1A02002 dan yang kedua atas nama Anissa Hasbudiana dengan NIM E1A02005 dan yang terakhir yaitu Elsa Pratiwi dengan NIM E1A02025. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi implementasi manajemen berbasis sekolah yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama tentang pengertian manajemen berbasis sekolah atau MBS. Secara leksial, manajemen berbasis sekolah atau MBS berasal dari 3 kata, yaitu manajemen berbasis sekolah. Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sarana. Berbasis memiliki kata dasar basis yang artinya dasar atau asas. Sekolah atau adalah lembaga untuk belajar, untuk mengajar, serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksial tersebut, maka manajemen berbasis sekolah atau MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasal pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau memberikan pelajaran. Condley memandang manajemen berbasis sekolah atau MBS sebagai alat untuk menekan sekolah mengambil tanggung jawab apa yang terjadi terhadap anak didiknya. Dengan kata lain, sekolah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik di sekolah tersebut. Sedangkan pengertian manajemen berbasis sekolah atau MBS menurut Ilmulyasa adalah memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya dengan sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap dengan kebutuhan setempat. Dalam konteks manajemen, menurut manajemen berbasis sekolah atau MBS berada dari manajemen pendidikan sebelumnya yang semua serba diatur dari pemerintah pusat. Sebaliknya, manajemen pendidikan modal manajemen berbasis sekolah atau MBS ini berpusat pada sumber yang ada di sekolah itu sendiri. Dengan demikian akan terjadi perubahan paradigma manajemen sekolah, yaitu yang semula diatur oleh birokrasi di luar sekolah menuju pengelolaan yang berbasis pada potensi internal sekolah itu sendiri. Manajemen berbasis sekolah atau MBS memberikan kekuasaan yang luas hingga tingkat sekolah secara langsung. Tujuan manajemen berbasis sekolah atau MBS menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tujuan manajemen berbasis sekolah atau MBS dengan modal manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah MBS adalah pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya yang tersedia. Kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab kepala sekolah. Keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat. Dari uraian di atas, terlihat bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS bertujuan untuk membuat sekolah dapat lebih mandiri dalam memperdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, otonomi, fleksibilitas yang lebih besar terhadap sekolah dalam mengelola sumber daya dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekian pemateri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hasbudiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Teori yang digunakan manajemen berbasis sekolah untuk mengelola sekolah didasarkan pada 4 prinsip, yaitu pertama, prinsip equifinalitas atau principle of equifinality, di mana prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu prinsip desentralisasi atau principle of decentralization. Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip
ekuifinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip inisiatif manusia atau prinsip of human initiation. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statistik melainkan dinamis. Setelah mengetahui prinsip-prinsip dasar dari manajemen berbasis sekolah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen manajemen berbasis sekolah. Manajemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajian manajemen sekolah juga merupakan ruang lingkup dan bidang kajian manajemen pendidikan. Namun demikian, manajemen pendidikan mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada manajemen sekolah. Dengan perkataan lain, manajemen sekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan atau penerapan manajemen pendidikan adalah organisasi sekolah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang berlaku. Manajemen sekolah terbatas pada salah satu sekolah saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen sistem pendidikan, bahkan bisa menjangkau sistem yang lebih luas dan besar atau suprasistem, secara regional, nasional, bahkan internasional. Hal yang paling penting dalam implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah manajemen terhadap dan besar atau suprasistem, secara regional, nasional, bahkan internasional. Hal yang paling penting dalam implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri. Sedikitnya terdapat 7 komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka manajemen berbasis sekolah, yaitu pertama, manajemen kurikulum dan program pengajaran. Kedua, manajemen tenaga kependidikan. Ketiga, manajemen kesiswaan. Keempat, manajemen keuangan dan pembiayaan. Kelima, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Keenam, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan yang terakhir adalah manajemen layanan khusus. Dengan mengadopsi ide dasar Edward Fix, Nanang Patah menggambarkan bahwa konsep manajemen berbasis sekolah sebagai berikut. Manajemen berbasis sekolah secara konsep nasional akan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja sekolah dalam hal mutu, efisiensi, manajemen keuangan, pemertaan lewat perubahan kebijakan, desentralisasi di berbagai aspek seperti politik, edukatif, administratif, dan anggaran pendidikan. Manajemen berbasis sekolah selain akan meningkatkan kualitas belajar mengajar dan efisiensi operasional pendidikan, juga tujuan politik terutama iklim demokrasi di sekolah. Saya Elsa Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik manajemen sekolah. Karakteristik manajemen berbasis sekolah MBS. Manajemen berbasis sekolah MBS yang ditawarkan sebagai bentuk operasional desentralisasi pendidikan akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja sekolah dengan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sekolah setempat. Karakteristik manajemen berbasis sekolah MBS bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, mengelola sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan administrasi. Karakteristik MBS yang pertama yaitu pemberian otonomi luas kepada sekolah. Manajemen berbasis sekolah MBS memberikan otonomi luas kepada sekolah disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih memberdayakan tenaga kependidikan guru agar lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya mengajar. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas
untuk mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntunan masyarakat. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, sekolah juga diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan. Melalui otonomi yang luas, sekolah dapat meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dengan menawarkan partisipasi aktivitas mereka dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan keputusan yang diambil secara profesional dan profesional. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dan orang tua dalam manajemen berbasis sekolah MBS. Pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua, peserta didik, dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah, masyarakat, dan orang tua. Menjalin kerjasama untuk membantu sekolah sebagai narasumber berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang demokratis dan profesional dalam manajemen berbasis sekolah MBS. Pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksanaan inti program sekolah merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala sekolah adalah manajer pendidikan profesional yang direkrut komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Guru-guru yang direkrut oleh sekolah adalah pendidik yang profesional dalam bidangnya masing-masing, sehingga mereka bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang disepakati bersama untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik. Dan yang keempat yaitu teamwork yang kompak dan transparan dalam manajemen berbasis sekolah MBS. Keberhasilan program-program sekolah didukung oleh kinerja teamwork yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, misalnya pihak-pihak yang terlibat bekerja sama secara harmonis sesuai dengan posisi masing-masing untuk mewujudkan suatu sekolah-sekolah yang dapat dibanggakan oleh semua pihak. Kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan yaitu implementasi manajemen berbasis sekolah secara konsepsional akan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja sekolah dalam hal mutu, efisiensi manajemen keuangan, pemerataan lewat perubahan kebijakan desentralisasi di berbagai aspek seperti politik, edukatif, administratif, dan anggaran pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional menetapkan tujuan manajemen berbasis sekolah MBS dengan model manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah MBS adalah pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga, sekolah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Dan yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab kepala sekolah kepada sekolahnya. Keempat, peningkatan komprehensif yang sehat antara sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.